Nah guys, kalian pasti udah pada tahu kan kalau pemerintah Indonesia baru-baru ini merencanakan proyek penulisan ulang sejarah nasional. Ini kan lagi rame banget ya. Ada yang bilang ini tuh upaya pemerintah untuk memaksakan tafsir tunggal sejarah Indonesia. Ada juga yang bilang ini tuh cara pemerintah buat ngilangin sisa-sisa pengaruh kolonialisme. Oke, tenang dulu guys. Kita bakal kupas tuntas dengan cara yang seru dan gampang dipahamin nih. Jadi, siapin cemilan favorit kalian karena kita bakal deep dive ke dalam topik ini. Gas! Jadi pada 2025, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengumumkan akan melakukan penulisan ulang sejarah nasional. Salah satu tujuannya itu untuk menciptakan narasi Indonesia yang lebih Indonesia sentris. Artinya, kita nggak lagi melihat sejarah dari kacamata kolonial. Fadlizon ingin kita punya cerita sejarah yang lebih menggambarkan identitas bangsa kita sendiri. Nah, Fadlizon juga ingin menciptakan sejarah Indonesia yang memiliki tone positif gitu, kayak menghindari diksi lama ya, seperti Orde Baru, Orde Lama yang dirasa politis banget. Pemerintah juga merasa perlu menyesuaikan narasi sejarah dengan temuan-temuan baru seperti lukisan gua di Leang Karampuang, Sulawesi Selatan. Jadi perkiraan awal usianya 5.000 tahun, tapi sekarang usianya diperkirakan sudah hampir 52.000 tahun. Terus juga ada temuan situs Bongal ya dari abad ke-7 hingga abad ke-9 Masehi di Tamanuli yang menunjukkan masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi dengan bukti koin perak dinasti Umayyah yang diprediksi berasal dari 694 sampai 713 Masehi dan juga koin dari dinasti Abbasiyah pada tahun 760 Masehi. Secara garis besar koin-koin yang ditemukan itu berasal dari abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Jadi penulisan ulang sejarah ini dalam rangka untuk menyesuaikan temuan-temuan baru mengenai prasejarah serta mengkoreksi narasi sejarah yang masih berbau kolonialisme. Nah, penulisan ulang sejarah ini digarap oleh sekitar 113 sejarawan dari berbagai kampus di Indonesia. Proyek ini diperkirakan mendapatkan anggaran 9 miliar rupiah dari APBN. Sebuah angka yang tidak terlalu besar sebenarnya buat proyek kompleks ini. Yang menarik, pemerintah menegaskan bahwa proyek ini murni ditangani oleh sejarawan. Artinya nggak ada campur tangan dari politisi, aktivis, maupun LSM. Biar hasilnya objektif dan nggak bias oleh kepentingan politik. Nah, tapi proyek penulisan ulang sejarah nasional ini tuh sempat mendapat penolakan dari berbagai kalangan seperti masyarakat sipil, kemudian aktivis HAM, sampai sejarawan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia atau AKSI. Senin 19 Mei 2025 lalu, AKSI menyampaikan penolakan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 10 DPR RI. Salah satu alasan penolakan tersebut ialah karena adanya istilah sejarah resmi. Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, juga menyampaikan bahwa penulisan ulang sejarah nasional ini berpotensi membentuk tafsir tunggal yang berbahaya untuk transparansi informasi. Ia menyampaikan juga perlunya pembahasan lebih lanjut dan keterbukaan dalam prosesnya. Menurut Ita Fatia Nadia, sejarawan dari Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan RUAS, yang juga sekretaris AKSI, proses penyusunan ulang sejarah nasional ini dilakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan, yang berpotensi meminggirkan bahkan menghilangkan peristiwa sejarah yang dianggap tidak sesuai. Lebih lanjut, menurut aktivis sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah nasional ini tuh sebenarnya bukan gagasan yang keliru. Cuman untuk bisa keliru kalau misalnya dilakukan secara terburu-buru dan tanpa partisipasi banyak pihak. Menurutnya, sejarah perlu ditulis secara egaliter dan mengakui kejujuran pada sejarah. Keluhan lain dari penulisan ulang sejarah ini adalah kekhawatiran bahwa sejarah-sejarah yang sentimental seperti kasus pemerkosaan atau pembunuhan yang disebabkan oleh konflik politik akan dihapuskan atau disenyapkan secara perlahan dengan penggantian narasi terhadap kasus tersebut. Kasus pemerkosaan Mei 1998 ini jadi salah satu sebab kemarahan publik terhadap Fadlizon yang sempat menyangkal pemerkosaan massal pada Mei 1998. Cuman Fadlizon dalam rapat kerja bersama DPR pada Rabu 2 Juli 2025 bilang bahwa dia tidak menyangkal bahwa itu terjadi. Hanya saja dia mempertanyakan disi-disi seperti pemerkosaan massal dan mengaitkan antara kata-kata tersebut seperti kalimat takbir dan stigma tertentu. Seperti orang berambut cepak yang dianggap sebagai anggota TNI dengan kejadian pemerkosaan tersebut. Selain ada pihak yang mengkritik rencana ini, ada juga pihak-pihak yang mendukung penulisan ulang sejarah ini. Seperti Santo Zudi tadi, selaku ketua proyek ini, dia bilang bahwa langkah pemerintah ini sejalan dengan keinginan banyak sejarawan selama ini. Misalnya dari Masyarakat Sejarawan Indonesia, MSI, yang telah lama menginginkan penulisan baru atau pemuktahiran sejarah. Nah, kita masuk info terbaru mengenai penulisan
ulang sejarah yang dikabarkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Beliau mengonfirmasi bahwa DPR sedang merumuskan pembentukan tim supervisi terhadap proyek penulisan ulang sejarah yang dijalankan. Tim supervisi ini bakal melibatkan 2 komisi di DPR, yaitu Komisi 3 yang membawahi hak asasi manusia atau HAM dan Komisi 10 selaku mitra kerja Kementerian Kebudayaan. Ia belum merinci secara lengkap sebenarnya komposisi dan kewenangan tim, namun menegaskan proses pembentukan masih terus berjalan dan Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan sebenarnya tidak mempermasalahkan rencana DPR untuk membentuk tim supervisi ini. Bahkan Fadlizon menyambut baik kehadiran tim tersebut. Fadli juga mengungkapkan draft penulisan ulang sejarah Indonesia akan dibuka ke publik pada 20 Juli 2025. Katanya tak hanya draft penulisan sejarah nasional yang dipublikasikan, tim penulis dan editor yang terlibat dalam proyek ini akan memaparkan langsung draft final ini. Oke guys, sekarang kita udah tahu 2 pandangan terkait dari wacana penulisan ulang sejarah Indonesia ini. Di satu sisi, pemerintah punya alasan kuat yaitu memperbarui sejarah dengan temuan baru, dengan membuat narasi itu lebih Indonesia sentris dan menghilangkan bau kolonialisme. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran besar dari masyarakat, aktivis, dan sejarawan bahwa proyek ini tuh bisa menjadi alat untuk menyensor sejarah, terutama peristiwa-peristiwa kelam yang seharusnya nggak boleh dilupain. Jadi menurut kalian mana yang lebih penting? Apakah kita perlu sejarah yang lebih positif dan membanggakan, atau kita harus tetap jujur dengan masa lalu meskipun itu pahit? Jangan lupa kalau suka konten ini, klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar kita bisa terus bikin konten yang bikin kalian mikir.